kita masih di Bandung. Masih di Bandung karena masih mau memenuhi keingintahuan lebih tepatnya. Dari ibu kita yang satu ini karena masih kayaknya kurang mantap perihal kain pengantin Jawa Barat. Kita mau tanya langsung sama ahlinya. Ya, seperti janji kita sebelumnya, kita mau ngobrol langsung sama ahli atau narasumber lah ya. Betul. Yang di bidangnya terkait pengantin tradisional Jawa Barat. Orang yang emang bener-bener menggali pengantin Jawa Barat. Ya. Ya, sudah kita langsung saja. Dia sudah menunggu di dalam sana. Terus. Ya, sekarang kita udah ada bareng sama pakar ahli yang menggali tentang pengantin Jawa Barat. Sudah tidak akan salah lagi kalau bertanya kepada beliau. Beliau memang penulis buku tata rias pengantin Jawa Barat. Lebih jelasnya kita langsung tanya aja. Bersama saya sudah ada Ibu Dr. Enda Hajah Sumarni Suhendi. Ibu sehat, Ibu? Aduh, alhamdulillah. Gimana nih? Ya, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu. Iya, Ibu ya. Nah, Bu, hari ini kita mau nanya-nanya soal kain dulu ya. Iya, Kain batik-batik ya. pengantin tradisional Jawa Barat. Kemarin tuh kita tuh udah sempet cari-cari ya, udah sempat hunting kain untuk pengantin tradisional Jawa Barat. Ya, cuma ternyata kan pengantin Jawa Barat itu banyak banget. Banyak. Nah, nanti kita tanya-tanya sama Ibu terkait sama ragam pengantinnya dan juga khususnya kalau kali ini kita ingin tahu tentang kain pengantin Jawa Barat. Tapi Iya. sebelumnya Ibu boleh cerita dulu sih tentang kain khususnya. Ya. Jadi tidak sembarangan mengenakan batik, terutama kepada pengantin. Ya. Jadi itu dari dulu tuh setiap rumah pasti punya batik Sidamukti. Itu mesti gitu ya di daerah-daerah itu. Karena dengan adanya Sidamukti sesuai dengan makna filosofinya, yaitu Sidamukti itu adalah arti daripada kesejahteraan. Jadi tiap rumah harus sejahtera, makanya simbolnya dengan batik Sidamukti. Nah, kalau untuk kain pengantin, Bu, ada yang khusus untuk pengantin, ada yang tidak boleh untuk pengantin gitu nggak untuk di Jawa Barat? Ada, itu yang sangat tidak boleh dikenakan, yaitu rereng pamor. Ya, yang bentuknya kayak duri-duri begitu ya, yang tajam, itu tidak boleh dikenakan oleh pengantin. Kenapa tuh, Bu? Gitu. Karena kan bentuknya itu khusus untuk orang tua, rereng pamor. Oh, gitu. Jadi arti daripada corak itu ada, yaitu ketajaman orang tua untuk memilih mantu. Itu. Jadi situ rereng pamor. Makanya tidak boleh oleh pengantinnya sendiri atau calon pengantinnya sendiri dipakai. Oh, gitu. Jadi Iya. kain Jawa Barat itu ada yang kain untuk pengantin, Iya, kain khusus untuk orang tua. Orang tua Ada kain ada. untuk jenis lain itu untuk keperluan lain gitu. Untuk pengiring-pengiring, bisa untuk pengiring, kemudian pendamping pengantin juga itu ada. Jadi khusus tidak sama dengan pengantin, tapi khusus bisa pendamping. Untuk orang tua beda lagi. Nah, kemarin kan kita tuh sebetulnya udah survei ke toko ya, ke toko kain Batik. itu, Bu. Iya. Nah, terus di situ tuh kita dapat informasi kalau kain pengantin Sunda itu adalah Sidamukti dan lereng eneng. Iya. Sebetulnya ada corak lain nggak sih, Bu, buat pengantin Sunda? Ada juga, tapi memang lereng eneng sama Sidamukti itu udah satu keharusan ya, keharusan dikenakan oleh pengantin waktu akad. Jadi kalau pesta-pesta itu lebih bebas ya, tapi tetap saja coraknya bukan corak penerima tamu, bukan corak untuk orang tua, karena untuk orang tua lain lagi.
Jadi nanti mungkin kebetulan ibu bawa khusus untuk pengantin. Kebetulan bawa mana ya? Kebetulan ibu bawa macam-macam. Nah, kebetulan ibu bawa ya ini Siddhamukti. Nah, dimana kita sebelum ini kita mengenal Siddhamukti yang dari Jogja dan Solo. Ini Siddhamukti Sukapura di Tasik, Menak Tasik ini khusus ya. Ini Siddhamukti Sukapura dan ini Siddhamukti Garut. Udah khusus ya Garut. Jadi tidak sama dengan Jawa ya. Nah, ini Siddhamukti Garut. Kemudian ini Siddhamukti Majalengka. Belum halus gitu ya, karena mungkin baru setahun 2 tahun lah membuat kain ini. Hanya kainnya khusus dari Majalengka ini, kita tidak punya kain morinya. Nah, ini kemudian lasem ini usianya udah hampir 60 tahun nih. Orang tua kaya pada zaman dulu mesti punya lasem. Oh gitu. Ya. Tetapi untuk Siddhamukti ya, misalnya Siddhamukti yang dari Solo dan Jogja itu masyarakat luas harus punya gitu ya di rumahnya, karena lembaga kesejahteraan itu. Nah ini pastinya khusus singa barong ya, warnanya hijau begini untuk pengantin kebesaran Cirebon. Ini khusus, ini tidak boleh dipakai oleh orang tua, apalagi oleh masyarakat luas. Ini khusus. Jadi ini untuk kebesaran. Putra-putri Keraton Cirebon. Kalau nikah harus pakai ini. Ini kain yang biasa dipakai oleh orang tua. Ini dari Tasik ini, Sukapura, yaitu ini pecah kangkung. Jadi kangkung yang pecah-pecah ya ini. Jadi orang tua pakai ini. Kemudian yang ini untuk menak ini. Rereng barong. Ini untuk menak, dan ini Garut juga yang bikin, juga Tasik juga sudah bikin ya ini. Nah yang ini khusus menak juga, yaitu rereng petei. Karena kalau di Garut dan Tasik itu nama rereng itu namanya apa ya, kalau rereng umum tapi namanya sesuai dengan gambar. Ada gambar payung, rereng payung, ada gambar Garuda, rereng Garuda gitu. Jadi namanya itu rereng petei. Ini kayak corak Sunda juga bisa, Pekalongan juga bisa, karena yang warna itu ke Pekalongan yang ini. Tapi Garut juga sudah bikin sekarang yang begini. Nah ini Siddhamukti yang dari turun-temurun nih mah. Dari sejak ada pernikahan ya kita yang berbudaya ya harus ada Siddhamukti, harus pakai Siddhamukti. Dulu nggak ada perada-peradaan. Jadi baru-baru sekarang ya Bu? Iya baru sekarang. Kalau Siddhamukti itu yang ada yang tulis ya, ada yang cetak. Jadi yang tulis itu dipunyai oleh menak-menaknya gitu, oleh yang kaya. Jadi ini Siddhamukti dari zaman mulai ada pernikahan ya, pernikahan dengan budaya-budayanya ya. Sampai sekarang Siddhamukti ini selalu dipakai. Cuman sekarang sudah pakai Prada, sudah pakai payet, sudah aksesoris sesuai dengan selera konsumen sekarang kan, inginnya glamor gitu ya itu. Tapi tetap bahan bakunya adalah Siddhamukti, karena artinya rumah tangga itu harus menjadi rumah tangga yang sejahtera, yang sakinah mawaddah warohmah itu, yaitu lambangnya yaitu ini. Makanya ini jangan sampai hilang ya, dan generasi penerus harus mengetahui betul ya kenapa harus memakai Siddhamukti, karena itu bukan hal yang misalnya wah itu tidak boleh menurut agama, bukan, tapi ini ada sugesti. Ya, jadi merasa memiliki ini, wah kita harus berusaha lebih rajin, harus ini, karena kita rumah tangga harus sejahtera. Jadi bukan beri motivasi ya. Jadi sekarang beda lagi orang anak sekarang. Kenapa pakai itu ya gitu. Jadi kita harus menerangkan. Jadi semua yang ada juga harus kita terangkan kepada anak-anak yang zaman sekarang, zaman now itu. Kenapa harus pakai ini? Kita jelaskan. Jadi itu tentang batik-batik, dan yang tidak boleh lepas adalah Siddhamukti.
yang sekarang sudah menjadi Sidomukti ini, Sidomukti ini, Sidomukti ini. Jadi itu saya kira sedikit saja dari pengetahuan batik-batik yang ada di Jawa Barat ya. Terakhir nih Bu, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, kan kalau zaman sekarang kayaknya saya perhatikan alhamdulillah banyak juga teman-teman muda yang berprofesi sebagai pengantin lah ya Bu, khususnya. Nah, ada pesan-pesan nggak Bu terkait dengan penggunaan batik untuk pengantin tradisional Jawa Barat? Jadi pesan Ibu ya boleh saja anak-anak muda zaman sekarang itu memakai model-model menikah ini inginnya model begini, tapi batiknya harus tetap ada dan diperuntukkan pengantin. Misalnya mau dipakai di pinggir, mau dipakai apa, variasi apa, tapi misalnya ada garisan daripada Sidomukti, oh iya tandanya pengantin gitu ya. Kalau orang tua juga mau modern itu bisa saja, tetapi ya ada untuk orang tua misalnya pakai rereng barong, karena rereng barong itu kebanggaan daripada menak-menak zaman dulu ya, mengenakan rereng barong itu selalu hanya nanti warnanya sesuai dengan baju. Misalnya ini dasarnya kebiruan, dasarnya hijau. Jadi tidak akan tertinggal. Tetap saja selera sekarang misalnya ingin warna-warni ya pakailah. Jadi tidak usah terpaku kepada ya dulu kan pengantin kuning gitu ya. Orang tua itu harus warna-warna yang gelap atau yang hanya tipis-tipis warnanya ya. Enggak, sebetulnya bisa sesuai dengan karakter pada waktu pernikahan, misalnya dekorasinya yang gimana ya ada pink-pink ya pakai aja yang gitu. Hanya kalau ingin menyesuaikan dengan selera yang diinginkan itu memerlukan waktu. Nah, ternyata menarik sekali membahas tentang pengantin tradisional Jawa Barat, khususnya ini kita baru bahas tentang batiknya aja. Ternyata batik tradisional Jawa Barat itu banyak banget. Berikut dengan jenis pengantinnya. Selama ini teman-teman mungkin secara umumnya mengetahui pengantin Jawa Barat itu Sunda Siger lah pada umumnya. Ternyata nih batiknya macam-macam, ada pengantin Ciamis, pengantin Asik dan lain-lain. Kayaknya kita penting juga ya ngebahas